Kan pada saat orang jatuh dari ketinggian tertentu, yang terjadi itu akan pasti ada jaringan yang rusak ya. Munculnya pasti hematom. Ini kalau dipegang pada saat kejadiannya 20 tahun yang lalu tuh, mesti dia itu encer. Tapi dia masih terlindung sama kulit. Tapi di dalam dia remuk. Waktu masuk itu lubang-lubang itu emang sudah ada Bu, sudah banyak. Kalau kemarin-kemarin masih bisa berkegiatan Bu. Udah 1 bulan ini nggak bisa dia berkegiatan lagi. Nyeri kalau duduk Bu. Luka yang merah-merah itu Bu, kemarin tuh dulu kata dia kan sempat dikasih ikan gabus itu Bu, daging ikan gabus tuh ditempel ke lukanya. Nggak Bukan jadi dimakan ikan gabusnya, ditempel. tempel. Selamat datang Bapak Ibu semuanya, selamat berkumpul lagi di layanan konsultasi Medcopazin Academy. Mungkin yang Bapak Ibu semuanya sudah join di dalam grup, sudah lihat ya bahwa ada rekan kita yang mau konsultasi dan diskusi bareng-bareng terkait dengan kasus yang sedang dirawat ya di tempatnya masing-masing. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Kasusnya seru-seru ya. Ya, ya. Pertama kasus yang ini dulu deh, yang Pak Debi Christian. Jadi kasusnya ini, pasien itu dia punya riwayat jatuh dari pohon kelapa kurang lebih 20 tahun yang lalu. Sekarang kondisinya bisa jalan tapi nggak terlalu aktif ya. Terus kemudian dia ada punya abses di bagian pinggul sejak 1 tahun yang lalu. Terus sempat menjalani operasi juga 1 tahun yang lalu. Untuk gambar yang saya bertanda merah ini, yang saya buletin merah itu ada luka post-op yang sampai saat ini itu belum healing. Pasien juga punya riwayat DM, GDS-nya saat pemeriksaan akhir itu di 243. Nah, pertama kali dirawat sama Pak Debi itu, dia banyak lubang-lubang kecil yang ada di punggungnya, dekat-dekat bokong. Terus keluar pes yang kental ya, warnanya putih, berbau, dan juga lumayan banyak jumlahnya, eksudatnya. Terus juga ada 2 lubang yang dia itu keluarannya adalah pes yang agak hitam. Kemudian bagian akhir ini juga nyeri jika disentuh, terus meningkat nyerinya saat ditekan. Nah, pada bagian hijau ini itu dia nyerinya lebih tinggi lagi ketika disentuh. Ini mohon bantuannya mungkin dari Bu Ida terkait dengan kasus ini, sebenarnya bagaimana sih cara kita merawat, apalagi di sini terlihat bahwa luka yang ini masih belum healing. Oke. Berarti operasi 1 tahun yang lalu, bukan operasi kali, apa namanya, dibuka ya. Maksudnya untuk mengeluarkan eksudat di dalam. It's not surgery. Iya nggak? Hmm, Aku kalau melihatnya bukan operasi mungkin. Hanya bukaan aja. Jadi gini, kan pada saat orang jatuh dari ketinggian tertentu, betul? Yang terjadi itu akan pasti ada jaringan yang rusak ya. Munculnya pasti hematom. ya betul, ada benturan soalnya ya. Ada benturan, tapi kan ini luas ya. Luas, terus kemudian membentuk hematom. Ini kalau dipegang pada saat kejadiannya 20 tahun yang lalu tuh, mesti dia itu encer. Tapi dia masih terlindung sama kulit. Tapi di dalam dia remuk. Di dalam sebetulnya jaringannya gembior dia. Apa ya? Daging digepuk gitu loh. Daging digepuk, brok gitu. Jadi dia pecah gitu. Tapi tidak broken. Kulit epidermis kan kuat. Dia tidak broken, tidak rusak. Tapi yang tampak adalah perdarahan di dalam atau yang dikenal dengan nama hematom. Clear nggak sampai sini dulu? Jika tidak terlalu luas, biasanya hematom itu akan diserap sendiri oleh tubuh. Ya, jika perdarahannya tidak luas, dia akan terserap sendiri oleh tubuh. Tapi jika sangat luas dan tubuh tidak lagi mampu untuk menampung atau menyerap, maka timbullah itu yang namanya abses bilangnya. Tapi absesnya sendiri ini kita unknown loh.
Absesnya unknown. Kenapa kok bilang unknown? Karena dia masih tertutup di dalam. Kalau abses itu kan biasanya karena ada kuman atau apa gitu ya, terus kemudian membentuk kantung, kemudian mengeluarkan pus. Paham nggak sampai sini? Ini masalah problem terminologi nih yang nggak sama nih soalnya. Terus kemudian, betul pasiennya ada diabetes ya. Jadi ada resiko, ada gangguan metabolis, ada resiko, proses penyembuhan luka bisa jadi delay. Kalau dilihat dari looks-nya sekarang, after 20 years ya, itu tuh kelihatannya sudah terjadi frozen. Frozen itu apa? Kaku atau membeku gitu ya, membeku. Sehingga yang muncul banyak lubang kecil-kecil. Jadi dia mau keluar nggak bisa gitu. Tapi di sisi kanan kirinya dia sudah frozen. Terus ada pus kental, putih, berbau, banyak. Nah, ada kemungkinan memang sudah terkontaminasi. Apalagi sudah ada bukaan ya. Itu yang ditandain merah sama Mbak Evi kan ada luka post-op belum sembuh gitu ya. Dia nggak mau sembuh karena di dalamnya mungkin ada kantung-kantung apa namanya slav ya yang tidak dibutuhkan oleh tubuh yang belum keluar. Jadi makanya dia nggak mau nutup karena frozen tadi, keras tadi. Terus kemudian mengeluh, terdapat 2 lubang mengeluarkan pus agak hitam. Itu di mana? Di atas. Bisa jadi gitu ya, karena ada sisa dari perdarahan yang lama. Terus kemudian dia mengeluh jika disentuh, meningkat saat ditekan. Iyalah, karena kan ada benda asing yang keras ya. Kita kayak misalnya kita hmm, ketekan sama benda yang keras kan juga rasanya nyeri ya. Di jaringan yang lunak kena benda yang keras. Sarannya kita harus bikin frozennya itu meleleh dulu. Caranya gimana? Sebetulnya sih simpel-simpel aja. Ini udah dikasih apa aja, Bu, sebelumnya? Pak Debi udah dikasih apa aja, Pak Debi? Nah, ini yang di bagian tadi yang dimerahin itu, Bu. Jadi yang dikerjain yang merahnya aja ya. Yang lain-lainnya nggak dikerjain. Yang lain-lainnya tuh maksud aku yang tadi yang hematum tadi itu, yang kelihatan di punggungnya tadi itu. Itu boleh ditutup dengan hidrokoloid, boleh. Kalau nggak ada hidrokoloid ya pakai metcovazin lagi. Tapi kalau misalnya ada lebih baik gitu ya. Karena kalau metcovazin kan nanti hilang ya. Tutup hidrokoloid tapi terus nggak usah dibuka-buka, biarin aja. Terus kemudian lakukan masas kecil supaya dia lumer atau melunak. Pada saat dia sudah melunak, itu yang tidak dibutuhkan dia akan keluar dengan sendirinya. Karena udah dibukain lubang kan? Jadi kelihatannya tuh di dalam tuh ada kantong-kantong yang nggak bisa keluar gitu. Nah itu harus difasilitasi sama kita. Cukup paham nggak? Jadi fungsinya hidrokoloid nanti dia akan stimulasi panas. Jadi yang frozen tadi dibuat panas dia supaya dia mencair frozennya. Kekakuannya itu mencair. Ya, itu semua yang hitam sampai batas mana yang dia nyeri, tutup semua dengan hidrokoloid. Ini kan stage 1 ini, Bu. Ya, jadi jangan kita fokus di lukanya aja, tapi yang di sekitar situ itu stage 1 tuh harus ditutup, tutup aja. Yang bisa dengan hidrokoloid terus Bu ke atas lagi tuh, Bu. Kurang ke atas dikit. Luka di sana sudah 2 tahunan. Iya, sudah 2 tahunan di pinggul, tapi kan tidak diapa-apakan kan, begitu aja. Ditutup nggak, Pak Debi? Enggak, Bu. Cuman dibersihkan aja sama keluarganya setiap hari. Nananya dikeluarkan terus. Pakai salep 3B mereka, Bu. Cuman diolesi aja sama salep 3B. Udah 2 tahunan. Terus baru direfer ke Pak Debi. Ya, baru Ah, 3 kali buka, Bu.
Terus Jadi yang ini di bawah kasus itu kan operasi juga, itu udah 1 tahunan lebih operasinya, yang luka yang di merah itu, Bu. itu bukan operasi Pak, itu dibuka aja Pak. Ya dibuka aja, dibesarkan aja lukanya itu kemarin tuh. Iya betul. Jadi yang di atas diatasi dulu. Di atas ditutup Oh saja iya. dengan hidrokoloid, hidrokoloid yang thin boleh. Karena kemarin sebelumnya kan sudah menggunakan tribi tuh. Ya. Ya, apa fungsinya dia tidak memenuhi syarat untuk menstimulasi panas di situ. Jadi ditukar saja karena memang kita tidak anjurkan. Jadi tutup dengan Oh, hidrokoloid di sepanjang yang hijau itu nggak usah diganti sampai dia rusak dengan sendirinya. Nah di atas tapi Bu, hidrokoloid bisa dimasak sama Bapak. begini Bu, di sekitar situ banyak lubang-lubang kecilnya Bu, yang pengeluaran nananya. Ya nggak apa-apa, nanti juga dia akan keluar dengan sendirinya. Dia nggak akan, jadi kalau dia keras, yang keluar tuh ya Ya. akan sedikit-sedikit aja. Tapi kalau dia lembek, dia akan keluar lebih banyak. Jadi gini, penggunaan hidrokoloid itu akan bikin luka yang frozen tadi ini kan luka stage 1 yang frozen ini, yang Ya. hematom ini, itu akan Ya. bonyok kayak kayak pepaya. Tahu pepaya bosok nggak? Iya Bu, tahu Bu. Nah, dibuat bonyok dulu. Kalau dia nggak dibuat bonyok, ya dia nggak akan keluar. Makanya keluarnya cuma sedikit-sedikit gitu. Nggak akan selesai masalahnya. Oh Ini iya kan Bu. selulitis tapi letaknya di bokong. Biasanya kan kita selulitis letaknya di kaki ya, Ya. ya nggak? Nah ini Ya selulitis Bu. letaknya di bokong. Kan nggak mungkin ini dokternya mau ngasih drain handscoon di situ kan? Iya Bu. Atau jangan-jangan bolong-bolongnya itu dulu pernah dikasih drain handscoon? Coba ditanya. Enggak, emang dulu tuh udah aku tawarin Bu itu Bu, semenjak 2 tahun dulu kan dirawat di rumah sakit tempat saya bekerja. Mhm. Sudah pernah saya tawarin untuk perawatan, tapi keluarganya menolak. Memang waktu masuk itu lubang-lubang itu emang sudah ada Bu, sudah banyak, tapi keluar terus itu pengeluaran nananya. Cuman setiap hari dipencet, dipencet terus ada keluaran terus Bu. Iya, dia akan terus keluar sampai sampai hematomnya itu mereda. Oh iya. Iya. Itu Bu, kalau di bagian lubangnya itu ditutup sama foam juga Bu, enggak Bu? Oh, nggak usah, Casamecovazin aja, sayang-sayang. Karena yang di Rasa atas, sama iya, karena yang di atasnya belum selesai. Yang di atas tuh yang di punggung, dia akan mengalir ke ya. bawah, Pak. Enggak, Bu. Kalau yang di punggung itu enggak ada pengaliran keluar lagi dari bawah itu, Bu. Ke bawah. Nggak, dia nyambung, Pak. Hematom kayak begini tuh biasanya dia akan bikin track. Akan bikin track, apa track? Iya. Eh apa, Bu? Itu lubang satu dengan yang lain itu tembus semua itu, Bu. Iya, betul. Jadi makanya ini ditutup sama hidrokoloid. Oke. Terus Ya. nanti biar aja jadi lembek. Kalau dia udah lembek, nanti kalau Bapak pencet dia akan keluar dengan bagus. Masalahnya Berarti yang sekitar sekarang kan masalahnya kalau mau dipencet juga nggak keluar kan? ada keluar, Bu, tapi pasien tuh nyeri sangat, Bu. Iya itu berarti kan nggak maksimum kan karena keras kan? Ya. Iya, Ya. sip. Jadi supaya nggak keras harus lembek kan? Kalau nanak, kalau Ya, Bu. bisul, kalau masih keras bisa dipencet nggak? Enggak. Nggak. Makanya kita harus bikin lunak kan? Ya, Bu. Nah, bikin lunaknya caranya gitu tuh. Kita tutup hidrokoloid. Jadi kalau misalnya nih, misalnya keluarganya rajin ya, mau ngasih Ya. air anget di atasnya, boleh-boleh aja. Oh iya, Bu. Botol hangat itu tuh supaya dia Ya. apa namanya? Dia mencair. Iya, Bu. Boleh-boleh aja tuh, Mas. Sebetulnya sih ada Kemarin yang itu namanya apa heparinisasi. Kalau misalnya mau dikasih pariwisata. heparinisasi, tapi kan terlalu mahal ya. Iya, Bu. Jadi cukup aja hidrokoloid, terus di atasnya dia kompres-kompres gitu. Biarin aja sampai dia mencair dengan sendirinya. Gula darah perhatikan, nutrisi perhatikan, nanti dia akan mencair dengan sendirinya. Nanti kan dia cari Per- lubang. per-
Cari lubang di mana dia akan keluar. Kalau dia bisa keluar Lubangnya bawah, tuh udah banyak, Bu. iya lubang. Lubangnya itu udah banyak di sekitar itu, Bu. Karena dia nyari tempat keluar nggak dapat, Pak. Oh, Yang mau dia keluarin itu nggak ya. nyambung gitu. Iya, Jadi ya, Bu. jadi kan orang jatuh nih, Bapak coba ba- agar-agar Ya, apa gini-gini, balon diisi agar-agar dulu. ya, Oke, terus biarin aja dulu tuh sampai keras agar-agarnya, oke? ya, Bu. Terus kemudian Bapak jatuhin. Bapak jatuhin, balonnya utuh kan? Ya, Tapi agar-agar di dalam remuk nggak? gemuk. Ya, kayak gitu kondisinya. Untuk perawatan kita masih tetap per 2 hari, Bu. Enggak. Yang untuk hidrokoloidnya biarin aja sampai rusak. Kalau yang di bawahnya Ya. keluarga suruh gantiin, boleh. Terus kita kalau mau lihat seminggu sekali juga nggak apa-apa. Sampai betul-betul lunak. Karena belum bisa diapa-apain kalau belum lunak. Kecuali kalau mau Iya. pembedahan besar ya, pembedahan besar itu dibuka, dikerok semua, terus ditempel lagi. Tapi itu kan bedah plastik yang Susah, Bu. kan. Iya. Pasiennya udah nggak mau berobat lagi ke rumah sakit, Bu. Ya udah, berarti sistemnya dia harus rajin dengan perawatan. Itu kan yang nyeri saat disentuh itu kan karena apa namanya kaku, sisa-sisa darah yang masih nempel terus di situ banyak sekali. Iya, Bu. Di pertemuan pertama tuh sempat aku masukin Metcopazin silver, Bu. Terus pertemuan kedua agak meleleh, cair apa namanya tuh agak agak cair, nggak kental seperti pertemuan pertama. Jadi aku lanjutin gitu terus pertemuan ketiga, tapi pasiennya nyeri juga. Iya, karena yang di atasnya nggak ditutup, Mas. Cuman bawah doang Oh, kan? iya. Iya, yang Enggak atas. ditutup semua, Bu. Yang di atas itu dikasih sama, kalau di dalamnya bagian dalam dikasih Metcopazin silver, di luarnya saya kasih Metcopazin apa reguler, terus ditutup lagi dengan foam, terus dibalut lagi dengan apa eh Ada nggak orthopedic gambarnya? wall. Ada nggak gambarnya yang udah selesai dibalut? Ada, Bu. Coba. eh Mampu lumayan, Bu. Dia apa PNS dia tuh, Bu. Cuma itulah agak sama uang untuk berobat tuh agak perhitungan kata keluarganya yang lain tuh kan. Untuk keluarganya yang lain kan juga berobat dengan aku. Tapi ini duduk nggak bisa dong dia. Kalau kemarin-kemarin masih bisa berkegiatan, Bu. Udah 1 bulan ini nggak bisa dia apa berkegiatan lagi. Nyeri kalau duduk, Bu. Tapi sebagian ada yang tertutup, sebagian nggak ya. Dengan plester tertutupnya ya. Ya, Bu. Iya, kalau hidrokoloid nggak kan? Kalau hidrokoloid Ya. pasti bisa tertutup dengan sempurna. Jadi ceritanya hidrokoloid itu kayak pengganti kulit. Iya, Bu. Tapi itu kalau ditutup pakai hidrokeloid berarti yang lubang-lubang itu jangan sampai ketutup sama hidrokeloid, Bu, ya. Oh, nggak apa-apa, tutup aja. Nggak apa-apa, tutup aja, Bu. Kalau mau di kalau mau dibuat lubang-lubang juga nggak apa-apa. Tapi nanti lubangnya itu ditutup sama kaza ya, sama kasa ya. Jadi namanya puzzle dressing. Oh, iya, iya, iya. Kebayang nggak? Ngerti, Bu. Bayang, Bu. Tapi, Bu, rapat nian lubang-lubangnya tuh, Bu. Ada yang sekecil jarum, ada yang Nah, agak lumayan besar, ada yang nah kecil kalau gitu, nian. kalau gitu tutup aja semuanya. Jadi Paling nanti ada beberapa yang besar tuh ada sekitar 5 lubang yang agak hmm, lumayan sebesar yang lainnya kelingking. tutup aja. Jadi kita bisa tahu seberapa banyak dia akan terabsorb oleh hidrokoloid. Oh, iya, iya, Bu. Iya. Jadi hidrokoloid fungsinya untuk menstimulasi panas. Jadi kayak kita Iya, pakai iya, iya. koyo. Iya, Bu. Terus yang di selangkangan Sama. itu diajarin aja sama keluarganya. Misalnya di selangkangan itu nggak usah repot. Apa namanya? Pembalut dikasih Medco, terus Ya, metode ditempel gitu reguler. aja, simple kan? Ya, kalau aku dikasih sama foam juga, Bu. Kan udah perawatan luka modern. Ya boleh sih.
Foam susah nggak nempelinnya? Agak lumayan Bu, tapi bisa Oh nempel, iya bisa udah. nempel terus sampai hari ke berikutnya nggak terbuka lukanya. Oh ya udah aman berarti. Nice berarti. Aman. Berarti berarti pakai foam yang bisa nempel ya. Apa namanya? Foam yang ada adesifnya ya, Ya Bu. yang ada lemnya. Foamnya biasanya pakai siapa? Smith and Apa Nephew. Bu? Foamnya biasanya pakai siapa? Smith and Nephew atau Unicell atau Kadang-kadang Foam? Bu, kadang pakai Opticel Bu. Ah, oke. Kadang pakai Kadang Unicell. pakai yang murah-murahan aja Bu. Oh iya, oke boleh. Yang penting dia tertutup ya. Berarti itu nggak usah dikasih sama Medcopacet Silver lagi Bu ya? Berbau sekali nggak yang keluar dari situ? Oh, kalau yang pertama pertemuan pertama itu sangat Bu, yang sekarang-sekarang udah agak berkurang. Udah berapa lama? Udah 2 minggu? Belum nyampe Bu, baru 3 kali pertemuan. 3 kali Ah, pertemuan, habisin besok dua, keempat. habisin 2 minggu aja tuh, habisin dulu aja. Nanti setelah itu baru ganti dulu, biar istirahat dulu. Kita pengen lihat kan? Apalagi kalau Ya yang Bu. di atasnya nanti udah mencair. Kalau di atasnya mencair, dia kan akan cari tuh jalur mana dia tuh yang bakal dia pengeluarannya. Ya, ya. Tapi kebayang ya maksudnya ya, balon yang diisi Udah kebayang Bu. air gitu jatuh gitu, kulit balonnya utuh ya nggak robek ya, tapi Ya, di dalamnya bonyok. Gitu. ya. Sip, Oke Bu. sip Pak Debi ya, semangat ya. Iya Bu. Kapan mau Oke lihat Bu. pasiennya lagi? Boleh-boleh juga tuh video call biar kelihatan banget itu aku bentuk Oh, lukanya. besok Bu. Boleh-boleh aja. Besok jam berapa? Besok sekitar jam 1 Bu, 1 siang. Oh, Karena nggak pasiennya bisa kan ya. belum bisa ke tempat praktek, jadi aku yang datang ke rumah. Oh, oke deh. Besok Kalau pasiennya dianjurkan untuk tidur terlentang, boleh Bu. boleh lah, kasihan banget. Justru dia boleh tidur terlentang supaya apa namanya muscles-nya bergerak. Ya udah aku saranin kemarin, tapi yang katanya udah dilatih-latih. Udah karena nyerinya udah agak berkurang kemarin, udah dilatih-latih katanya. Oke. Nanti pakai hidrokolet juga akan makin berkurang kok. Nggak apa-apa dia Itu Bu, nyerinya itu pengaruh dengan struktur tulang belakangnya itu udah agak berubah strukturnya Bu. Udah agak ada yang jendol kayak gitu Bu. ada Dia perubahan tuh kemarin tuh didiagnosa struktur. sama dokter waktu pertama jatuh tuh ada retakan di tulang belakang, tapi nggak sampai patah. Oke, nggak sampai Jalan masih patah tapi bisa, nggak tapi hilang. pakai tongkat. Hmm, bisa jadi, bisa jadi. Nanti pada saat setelah hidrokolet kan tipis ya, itu boleh dibantu pakai Ya, pampers ya. Bisa dibantu pakai pampers supaya agak tebal. iya Bu. Tapi kalau misalnya tempat tidurnya dia udah enak, nggak usah, nggak apa-apa. Tinggal kita Udah lihat enak, udah dulu. tebal. Ya, kalau tempat tidurnya enak, aman. Terus kemudian kalau yang berhubungan dengan tulang belakang, cek dulu lah ke ortopedi di ronsen gitu. Mungkin ada yang berubah bentuk karena tadi sisi kan, dia Ya nahan udah agak ada sakit. agak jenderal di belakangnya tuh Bu. Udah nggak kayak kita normal ini, udah berubah, udah sangat berubah. Jadi kayak pengkor gitu ya. Iya, jatuhnya itu 20 tahun yang lalu Bu. Disuruh operasi nggak mau pasiennya. Iya, kelamaan. Efeknya baru sekarang. Ya, Duitnya sayang untuk berobat itu. nanti berikutnya suruh ke fisioterapi aja itu, ditarik kayak gitu. Biasanya bisa fisioterapi. Oke, oke Yang Bu. penting lukanya tertangani dulu, setelah luka tertangani, habis itu dia fisioterapi. Oke saya Bu. Mudah-mudahan Mas cepat Didi selesai. ada infrared nggak ya? Di tempat praktek ada Bu infrared. Nah, bawa deh infrared itu juga boleh, tapi jangan deket-deket ya. Jadi nanti kalau udah ditempel hidrokoloid, baru dikasih Ya, infrared agak jauh, terus dimasas pelan-pelan aja. ya Bu. Boleh Bu. Boleh, iya. Berarti boleh Bu ya untuk luka yang masih infeksi dikasih infrared itu Bu.
Itu nggak infeksi, frozen, kaku, Oh, kaku. Jadi ya kalau dia udah kaku sebagai kayak, iya kalau kaku kayak kayu gitu, dilembekin aja biar mencair. ya Bu. Oke? Oke Bu, ngerti Bu, Sip. paham. Mangga. Bu Evi, Pak Debi, close. Nanti kita Aman. lihat evaluasinya ya. Ya. Ya Bu. Semangat Pak Sama Debi. Terima kasih Bu. jadi Bu Sama-sama. dari Pak Saifullah. Kalau ini perlu pakai albumin nggak biar lukanya cepat sembuh? Boleh-boleh aja. Kalau nutrisi itu kan mestinya sudah di luar itu ya. Harus dipenuhi, dilihat. Kalau misalnya nutrisinya kurang bagus ya langsung penuhi nutrisinya. Setuju aku. Oh, pasien enggak Bu, ini Bu, pasiennya juga udah minum albumin itu selama kurang lebih setahun juga Bu. Suruh Katanya makan dikasih dokter. telur, makan protein gitulah. Nah, itulah susahnya Bu. Makan telur nggak mau gitu pasiennya. Makan telurnya Luka yang berdua sama Pak membokongnya Debi. Makan telurnya berdua sama Pak Debi jadi dia semangat. luka yang merah-merah itu Bu, kemarin tuh dulu kata dia kan sempat dikasih ikan gabus itu Bu, daging ikan gabus tuh ditempel ke lukanya. Nggak Bukan juga dimakan makan, ikan gabusnya, ditempel. tempel. Nggak usah lah Dia dimakan dengar aja kata lah. dia Ya kan dengar ikan kata gabus, orang gitu. nggak kan ikan gabus kan lembab. Jadinya kan kalau lembab itu kan mempercepat proses penyembuhan. Kan kalau produk-produk yang kita punya kan juga sudah lembab. Nggak usah aja ikan gabus taruh di situ. Suruh dimakan aja. Berarti albumin nggak apa-apa dikasih dalam jangka panjang Bu ya? Nggak masalah. Nggak masalah. Oke Bu. Nggak masalah. Aman. Oke, hatur nuhun Bu Wida dan juga Pak Dewi Oke. untuk bahasan satu case ini. Cukup baru juga ya di dunia perawatan luka ini ternyata ada yang disebut dengan frozen. Kirain cuma makanan aja. Ternyata luka juga bisa frozen. Biasanya di kaki Bu Evi, frozen food kan? Iya, Bukan kali makanan ini frozen bokong ya. ya. Iya ini dibokong. Tapi modelnya Aku gitu bisa nyoba dibaik-baikin. aku nyoba salep metcopazin support kemarin Bu di kaki, luka di kaki. Ah, cepat ya. Cepat ya tertangani, infeksinya cepat tertangani. Alhamdulillah. Besok ikut nggak acara itu tentang wound infection? Ikut nggak tentang wound infection? Besok kan ada apa? Solusi Medika event kan bikin wound infection. Saya Pak Kana dan Bu Evi jadi speakernya. Pak Debi ikut nggak? Coba cek nanti dikasih di grup ya Bu Evi. Siap. Ah, ah. Karena kasus infeksi juga yang bisa membedakan gitu loh Pak, mana yang infeksi, mana yang bukan. Ya oke Bu, ya Bu. Ya, kalau lihat di sini kan lokal infeksi sebetulnya. Oke, Oke, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Sami-sami. Turnuhun, terima kasih banyak Pak Debi sudah mau sharing Ya. kasus lukanya. Nanti besok kan karena ada kunjungan lagi, jadi jangan lupa diupdate juga di grup supaya nanti bisa dilihat lagi sama Bu Ida dan bisa dapat advice yang lebih lagi. Siap. Bapak Oke, Ibu siap. sekalian, karena ini kita sudah 30 menit, kita sudah diskusi bersama selama 30 menit ini. Jadi sayang sekali sebenarnya kita masih ada 2 kasus lagi, tapi mungkin ini di keep dulu ya untuk minggu depan. Uh, Sampai bertemu lagi di minggu depan Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan terima kasih banyak Bu Wida sudah hari ini sudah mau bersedia untuk mengisi layanan konsultasi.